Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila Imam Abi Dawud rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Ila anqal. وبه قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا محمد بن معن المدني قال أخبرني داود بن خالد عن ربيع بن أبي عبد الرحمن عن ربيع يعني ابن الهديري قال ما سمعت طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط غير حديث واحد. قال قلت وما هو؟ قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد قبور الشهداء حتى إذا أشرفنا على حرة واكم فلما تدلينا منها وإذا قبور بمحنية قال قلنا يا رسول الله قبور إخواننا هذه؟ قال قبور أصحابنا. فلما جئنا قبور الشهداء قال هذه قبور إخواننا. Diriwayatkan daripada Sayyidina Talhah bin Abdullah radhiyallahu an, Sayyidina Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu an. Ini salah satu sahabat Uhud, salah satu sahabat yang memberikan perlindungan maksimal kepada Nabi di perang Uhud, yang melindungi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dadanya dari serangan musyrikin Makkah. Yuhaddithu, beliau meriwayatkan hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam haditsan qattu, satu hadis saja. Qala, berkata ya Sayyidina Ibn Hudair, ma sami'tu Talhata, aku tidak pernah mendengarkan Talha bin Ubaidillah meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam akan satu hadis saja selain hadis ini. Nah, kemarin dalam Tadrib Rawi kita baca ada pembahasan bahasanya dari sahabat tersebut hanya satu orang yang meriwayatkannya. Nah, atau satu hadis yang diriwayatkannya. Di sini Ibn al-Hudair meriwayatkan daripada Sayyidina Talha bin Ubaidillah hanya satu hadis saja. Apa bunyi hadisnya? Qultu, aku katakan, wa mahu, apa itu? Apa itu satu hadis? Qala, berkata ya Sayyidina Talha bin Ubaidillah, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuridu, kami berkeinginan, bermaksud mendatangi kubur para syuhada, hatta idza ashrafna ala harrati wakim, sehingga apabila kami sudah menaiki, ashrafna artinya menaiki di tempat yang tinggi, ala harra di atas kawasan Harra, wakim, wakim itu adalah nama tempat, Harra adalah kawasan Madinah yang berbatuan, itu disebut Harra, kawasan kota Madinah yang permukaannya berbatu-batu kecil. Disinilah para pengkhianat dimutilasi oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena dia memutilasi salah seorang pengembala unta Nabi. Tidak ada sejarah dalam Islam Nabi melakukan mutilasi kecuali hanya kepada pengkhianat yang ini. Kemudian dilepaskan di Harra. Jadi ini kawasannya Harra Wakim. Falamma tadallaina minha, tadallaina maknanya habatna
ilal asfal, maka tatkala kami turun dari tempat yang tinggi tersebut, asrafna mendaki ke tempat tinggi, tadalaina turun dari tempat yang tinggi, wa idza kuburun bimahniyah, tiba-tiba kami menjumpai kubur di sebuah tempat namanya Mahniyah. Mahniyah adalah sebuah lembah. Mahniyah adalah nama sebuah lembah. Jadi biasanya kawasan-kawasan di Arab itu dikelilingi oleh gunung, oleh dataran-dataran tinggi. Nah, ketika dia tadi, sahabat dan Nabi turun dari dataran tinggi ke bawah, sampai di dasar itu namanya lembah. Lembah itu adalah lembah Mahniyah. Qulna, kami katakan, ya Rasulullah, akuburu ikhwanina hadhihi, apakah kubur saudara-saudara kitakah yang ini? Apakah ini kubur saudara-saudara kita? Nah, artinya saudara se-Islam. Nabi bersabda, qala kuburu ashabina, ini adalah kubur sahabat-sahabat kita. Kubur sahabat-sahabat kita maksudnya sahabat Nabi yang meninggal, yang bukan mati syahid. Itu mana ashabina. Falamma ji'na kuburul syuhada, tatkala kami mendatangi kuburnya para syuhada, maka Nabi bersabda, inilah kubur saudara-saudara kita. Karena tujuan Nabi adalah menziarahi kubur syuhada Uhud. Nah, ketika datang ke kubur para syuhada, Nabi katakan, inilah kubur saudara-saudara kita. Sampai sini paham hadisnya? Oke. Dalam sebuah riwayat Nabi bersabda, aduhai kalau sekiranya saya bisa melihat saudara-saudara saya. Aduhai kalau aku bisa duduk bersama dengan saudara-saudara saya. Lalu sahabat katakan, alasna ikhwanuk, bukankah kami ini saudara-saudaramu wahai Rasul? Baginda Rasul bersabda, kamu adalah sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku adalah orang beriman denganku dan tidak melihat aku. Nah, pernah dengar hadis itu? Oke. Apa hubungan antara hadis ini dan hadis yang barusan? Apa hubungannya? Apa perekat antara hadis yang ini, Nabi katakan ini kubur sahabat-sahabat kita, nyampai di orang syahid, ini kubur saudara-saudara kita. Ketika Nabi katakan, aduhai kalau saya dan saudara saya, sahabat mengakukan, bukankah kami saudaramu? Bukan, kamu adalah sahabatku, saudaraku adalah orang yang beriman denganku dan tidak melihat aku. Irfan, apa perekat antara dua hadis tersebut? Safirullah, Safir, Umar, Abu, Fadil. Man ahya sunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahid. Nah, orang yang menghidupkan sunnahku ketika sunnahku sudah rusak, maka dia mendapatkan pahala orang mati syahid. Menghidupkan sunnah di zaman Nabi tidak dapat pahala syahid. Umat akhir zaman menghidupkan sunnah Nabi dapat pahala syahid. Ketika dia dapat pahala syahid, maka yang syahid adalah ikhwanuna. Nam, yang tidak syahid adalah ashabuna. Allahumma faqihna fid din wa alimna at-tawil wa zakina fahman nabiyyin. Itu kayaknya hasil tasbih bergerak. Hadis
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحة التي بذي الحليفة فصلى بها فكان عبد الله بن عمر يفعل بالبطحة التي بذي الحليفة فصلى بها فكان عبد الله بن عمر يفعل ذلك. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam anakha artinya mendudukkan unta di kawasan Batha. Batha adalah tempat yang ada di Dzul Hulaifah. Fasalla biha, maka salat ia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di nya Batha. Di sini masih cerita perjalanan dari Mina ke Makkah. Selesai melakukan melontar jamrah pada hari tanggal 13 Zulhijjah, Nabi berangkat ke Makkah. Sebelum sampai di Makkah, Nabi nginap di Batha. Batha adalah sebuah kawasan di Dzul Hulaifah. Adalah Sayyidina Abdullah bin Umar melakukan hal tersebut. Yang beliau juga melakukan hal yang sama, yaitu Batha. Nah, inilah yang dikatakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, itu bukan sunnah, bukan rangkaian manasik, tapi hanya sekedar melancarkan perjalanan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam karena memerlukan istirahat. Hadis قال حدثنا القعنبي قال مالك لا ينبغي لأحد أن يجاوز المعرس إذا قفل راجعا إلى المدينة حتى يصلي فيها ما بدا له لأنه بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرس به. قال أبو داود سمعت محمد بن إسحاق المدني قال المعرس على 6 أميال من المدينة. Diriwayatkan daripada Imam Malik. Qala Malikun, berkata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, ini ijtihad Imam Malik atau dikatakan hadis mauquf kepada seorang tabi'in. La yang bagi li ahadin, tidak pantas bagi sesiapa pun ayyujawiza, bahwa dia melewati kawasan Mu'arras. Mu'arras adalah sebuah kawasan yang dijadikan tempat persinggahan tidur di ujung malam. Itu namanya Mu'arras. Ta'ris, tidur di ujung malam. Mu'arras nama tempatnya. Idza qafala, apabila seseorang kembali roji'an, apabila seseorang kembali roji'an, hal keadaan kembali, qafala juga kembali, roji'an kembali, ilal madinati, ke kota Madinah, sehingga dia solat di tempat tersebut, ma badalah, apa yang nampak baginya. Maksudnya kalau pengen 2 rakaat 2 rakaat, kalau pengen 4 terserah berapa saja. Karena sesungguhnya telah sampai berita kepadaku, sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-rasabih, Nabi menginap di ujung malam, di akhir malam, di nya Mu'arras. Nah, Imam Malik rahimahullahu ta'ala meriwayatkan sebuah hadis dari baginda Rasul, sementara beliau tidak menyebutkan sanadnya, siapa sahabatnya, siapa tabi'innya, karena beliau adalah tabi'in. Nah, 2 sanad yang hilang dalam satu rangkaian jalur hadis disebut hadis. Kalau hal hilang 2 sanad dalam satu turuk hadis disebut hadis. Apa? Mauquf 1. Hadis hanya kepada sahabat saja mauquf. Kemudian hadis kepada Nabi, tapi sahabat tidak disebut mursal. Sekarang bukan sahabat saja, sahabat tidak disebut, tabi'in tidak disebut. Sayyidina Anas sampai Imam Malik langsung kepada Rasul. Sedang para Imam Malik adalah tabi'in. Berarti ada 2 yang tidak disebut, sahabat sama tabi'in. Ini disebut hadis. Mursal juga munqati'. Mustalah hadis. Itu gunanya ilmu mustalah hadis. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabun nikahi. Satu hadis lagi.
habis. Wa bila qadasana Ahmad bin Salih qala qara'tu ala Abdullah bin Nafi'. Aku pernah membacakan kepada Imam Abdullah bin Nafi'. Qala haddatsani Abdullah yakni al-Amri an-Nafi' an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana ada ya Rasulullah idza qadima, apabila Nabi datang, bata bil Mu'arras, bermalam ya Nabi di kawasan Mu'arras. Mu'arras itu di atas dijelaskan, Mu'arras kira-kira 6 mil 8 km dari kota Madinah. Hatta yaghtadiya, sehingga di pagi hari. Jadi ketika pulang dari Madinah, dari Makkah ke Madinah, sebelum masuk kota Madinah nginap di Mu'arras sampai pagi. Di pagi hari baru lanjutkan perjalanan ke kota Madinah, sehingga sampai di kota Madinah di siang hari. Karena kalau dilanjutkan perjalanan sampai ke Madinah, maka akan menyebabkan sampai Madinah di malam hari. Nabi SAW melarang seseorang datang ke rumahnya di malam hari. Nah, kalau sampai safar, sampai di sebuah perjalanan, malam-malam jangan langsung datang ke rumah. Nah, nginap dulu di tempat lain sampai pagi. Nah, kalau sudah pagi baru datang ke rumah. Sebelum datang ke rumah kirim utusan. Nah, kalau hari ini kan bisa diinformasikan kalau waktu itu dikirim utusan. Utusan yang memberitakan bahasanya si fulan akan tiba nanti jam 9. Apa hikmahnya nanti ada di kitab setelahnya, yaitu Kitabun Nikah. Ismail baca, mantap. Pas pula di dia. Babu tahridi ala nikahi. Wa bi sanadikum ilayhi qala hadatsana Utsman bin Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an al-Amash an Ibrahim an Alqamah qala inni la amshi ma'a Abdullah bin Mas'ud bi Mina id laqiyahu Utsman fastakhlahu falamma ra'a Abdullah an laysat lahu hajatun qala li ta'ala ya Alqamah ta'al ya Alqamah fajitu faqala lahu Utsman ala nuzawwijuka ya Abdurrahman bijariyatin bikrin la'allahu yarji'u ilayka min nafsika ma kunta ta'hadu. Faqala Abdullah fa in qulta dzaka laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji wa man lam yastati' minkum fa alhi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Nah, bab motivasi untuk menikah. Boleh motivasi lagi. Diriwayatkan dari Sayyidina Alqamah radhiyallahu an, kata beliau, lihat Imam Abu Daud, beliau mengutip hadis ini berkaitan dengan hadis manasik. Hadis tahrid ala nikah yang dikutip adalah hadis berkaitan dengan manasik, seolah-olah perpindahan bab manasik kepada bab nikah itu enggak terasa. Nah, karena masih berbicara dengan suasana manasik. Apa kata beliau? Inilah amsi, sesungguhnya aku, sungguh aku berjalan. Kata siapa? Alqamah. Nah, Alqamah di sini bukan sahabat yang susah sekarat itu. Nah, sahabat yang susah sekarat itu sudah meninggal dunia. Sementara Alqamah di sini adalah tabi'in, bukan sahabi, tabi'in. Kata beliau, sesungguhnya aku sungguh berjalan bersama Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an di Mina. Tiba-tiba menjumpai akannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud oleh Sayyidina Utsman bin Affan. Waktu itu beliau jadi khalifah. Fastakhlahu, maka berbicara empat mata kedua-duanya. Fastakhlahu, maka bicara empat mata ia Sayyidina Utsman akannya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Falamma ra'a Abdullah,
maka tatkala melihat oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud an laisa lahu hajah, bahwa tidak ada baginya Sayyidina Utsman itu hajat. Sudah bicara empat mata, mungkin ada masalah politik yang mau dibahas, mungkin ada masalah pemerintah yang mau dibicarakan. Setelah bicara empat mata, ternyata nggak ada kepentingan mendesak, nggak ada pertanyaan rahasia. Qala li, dia berkata sama saya, ta'al ya Alqamah. Nah, karena beliau berjalan bersama Alqamah, kesini wahai Alqamah. Kira tadi ada masalah dengan khalifah, ada yang mau bicarakan empat mata, ternyata hanya sekedar ngajak minum kopi, ngobrol santai. Akhirnya saya diajak, ta'ala ya Alqamah. Fajitu, aku pun datang. Faqala lahu Utsman, berkata kepadanya Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud oleh Sayyidina Utsman bin Affan, ala nuzawwijuka ya Aba Abdurrahman, maukah kami kawinkan kamu? Nah, maukah kami kawinkan kamu wahai Aba Abdurrahman bijariyati bikrin, dengan seorang wanita yang masih perawan. Padahal waktu itu Sayyidina Abdullah itu sudah tua. La'allahu yarji'u ilaika, semoganya nikah mengembalikan kepadamu min nafsika, dari dirimu, ma kunta ta'had, sesuatu yang adalah kamu dulu kamu pernah mengetahuinya. Kakek-kakek usia 60 tahun dinikahkan sama anak gadis usia 20 tahun. Apa yang terjadi sama kakek itu? Apri? Hah? Apa yang terjadi sama kakek itu? Nah, kalau ini nggak tahu deh. Ihsan, apa yang terjadi sama kakek itu? Kembali lagi kepadanya masa-masa mudanya, memori-memori mudanya dulu kembali lagi. Yarji'u ilaika min nafsika ma kunta ta'had, akan kembali kepadamu dari dirimu sesuatu yang dulu pernah kamu ketahui, yaitu masa muda. Saya rasa pagi-pagi kakek itu dah pakai minyak rambut, dah beli parfum. Nah, kemudian cari-cari dokter gigi, mana bisa gigi palsu. Nah, kemudian cari jam tangan. Ada apa sama kakek ini? Beli Rexona. Dah lama nggak pakai Rexona, kayak ada apa ini? Saya mau dikawinkan. Nah, itu makna yarji'u ilaika min nafsika ma kunta ta'had. Waqala Abdullah, berkatalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, la in kutadza, demi jika engkau mengatakan kata-kata itu, kalau itu yang kamu katakan, demi sungguh aku pernah mendengarkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, siapa saja yang mampu dari kalian ba'ah, hendaklah dia nikah. Ba'ah maknanya adalah wa asluhu mawdi'u yatabawwa'u wa ilaih, tempat tinggal. Yang dimaksud di sini adalah jima. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua adalah biaya nikah. Biaya nikah. Ya, biaya nikah nggak mahal-mahal, biasa-biasa saja. Nah, nanti dihitung-hitung lagi sama istri berapa keluar biaya. Nah, boleh nabung. Nah, jangan tambah lagi beli peci, jangan tambah lagi beli gamis. Nah, oleh tazawwaj, fa
Fa innahu aghaddu lil basar, sesungguhnya nikah itu lebih menjaga bagi pandangan. Matanya enggak liar lagi melihat anak orang. Siapa itu? Ada rombongan bercadar dia. Dia lihat. Itu Zahran. Wa ahsanu lil farji, lebih menjaga bagi kehormatan. Wa man lam yastati' minkum, siapa saja yang tidak mampu dari kalian, fa alaihi bisawm, hendaklah puasa Senin Kamis. Kalau enggak mampu puasa Senin Kamis, puasa Nabi Daud. Enggak mampu puasa Nabi Daud, baru sunnah puasa dahar. Kalau enggak mampu juga puasa dahar, itu harus menyelam ke dasar lautan. Fa innalahu wija, sesungguhnya puasa baginya nafsu itu bisa melerai, bisa meredamkan, karena nafsu tidak bisa teratasi dengan dengan jihad, dengan bekerja keras dan sebagainya. Nafsu hanya teratasi dengan puasa. Kenapa dengan puasa? Karena nafsu diciptakan, dimasukkan dalam neraka yang paling panas. Itu hadisnya, lupa saya riwayat siapa. Disisa ratusan tahun, ketika dikeluarkan ditanya, man anti? Apa kata nafsu? Ana, anta. Saya ya saya, kamu ya kamu. Enggak mengakui Allah sebagai Tuhannya. Dimasukkan neraka yang dingin, begitu juga. Tapi dimasukkan dalam kelaparan, baru dikatakan saya adalah hambamu. Musim panas nafsu bergejolak, musim dingin bergejolak. Coba dikasih enggak makan, 2 hari dia enggak makan, enggak ada lagi nafsunya. Nah, gadis saya kayak potong pohon pisang kelihatan remang-remang gitu, enggak nafsu lagi. Nafsu apa yang apa itu? Kalau udah kenyang baru nyalang matanya, kencang darahnya. Nah, puasa Safir. Babu ma yu'maru bihi min tazwijatid dain. Bab sesuatu yang diperintahkan dengannya. Apa yang diperintahkan dalam nikah, yakni menikahi wanita yang punya agama. Hadis. Wa bi sanadikum man qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yahya yani ibn Sa'id qala hadatsani Ubaidullah qala hadatsani Sa'id ibn Abi Sa'id an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tunkahu nisa'u lil arba'in limaliha wa lihasabiha wa lijamaliha wa lidiniha fadfar bidzatid din talibat yadak. Nah, ini hadis ini perlu saya luruskan kembali, walaupun dah sering saya sampaikan, supaya antum tidak susah cari bini. Kadang-kadang orang yang salah paham hadis ini, susah dia cari bini. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tunkahun nisa, dinikahi wanita, li arba'in, karena 4 alasan. 5 liha, karena hartanya wanita. Wali hasabiha, karena kebangsawannya wanita. Wali jamaliha, karena kecantikannya wanita. Wali diniha, karena agamanya wanita. Fazfar bizatid din, carilah orang yang punya agama, taribat yadak, niscaya akan beruntung kedua tanganmu. Nah, Zahran, maksud hadis ini, awal hadis Nabi bercerita realita perjalanan hidup dunia, bukan perintah. Jadi wanita dinikahi di muka bumi ini 4 saja alasannya. 1, karena memandang dia orang kaya, maka ketemulah anak muda nikah sama nenek-nenek pensiunan dengan harapan cepat matinya, karena mengharapkan harta kekayaan. Yang kedua, menikah karena kebangsawanan. Wanita tu enggak cantik-cantik sekali, cuman karena dia anak menteri, karena dia kemenakan Pak Presiden, dia menikah supaya dia mendapatkan posisi. Yang ketiga, menikah karena memang karena kecantikannya. Miskin, enggak ada keturunan, bahkan bapaknya tak siapa, tapi karena lihat wajah yang cantik nikah. Yang keempat, karena melihat agama. Ada 4 alasan. Jadi anak muda hari ini dikumpulkan nih.
mau cantik yang taat ibadah, akhirnya enggak ketemu oleh dia, membujang sampai sekarang karena salah paham dengan hadis. Nah, hadis perintah ada di ujung hadis, pilih dari 4 kategori itu karena faktor agamanya. Kalau kamu memilih karena faktor agamanya, pasti akan beruntung. Memilih orang miskin karena faktor agama, enggak cantik-cantik tapi beragama, pokoknya standarnya agama. Tapi kalau sudah beragama, kaya, alhamdulillah, berarti 2 nilainya. Syukur kepada Allah. Sudah kaya, bangsawan lagi, syukur kepada Allah. Tapi jangan sampai cantik dia taruh di depan. Kalau cantik taruh di depan, antum siap-siap sengsara. Nah, beli skincare, ya, skincare mahal, sneaker, beli bedak, beli tas setiap mau hadir walimahan. Kemudian ada apa lagi itu, iuran ini, cicil bedak, baju ini, baju itu, salonnya, salon alis, salon rambut, nah, terapi kecantikan. Antum dia cantik, antum jelek karena gara-gara cari harta itu. Lepas itu antum ditinggalkan. Nah, kalau karena hartanya dia nggak punya agama, innalillah, antum bisa ditendang 1 kaki. Nah, pulang lawang lagi. Modal kesini celana dalam doang, diusir suaminya. Kalau nggak produktif lagi, apalagi dah stroke, itu diantarkan ke mana? Ke rumah sakit, nggak dilihat lagi. Tapi kalau agama, masya Allah, nah, Zahran agama. Maka tidak ada wanita yang beragama yang antum temukan di media sosial. Kalau ketemunya media sosial itu bukan beragama. Nah, oh dia bercadar, enggak beragama itu. Dia pajang dirinya di media sosial. Dia telepon, cari nama Santi Putra. Nah, ketemu siapa ya? Nah, Muhammad Ihsan. Telepon dia. Itu tinggalkan saja, itu enggak beragama. Enggak punya malu. Orang Minang bilang sigai mencari menjadi pagar. Ya, sigai menjadi pagar. Bukan tangga mencari tempat, tapi tempat cari tangga, kan aneh. Nah, tapi kalau diketemukan dia nggak punya pergaulan sama laki-laki, nggak kenal dengan media sosial, dan hubungannya cuma mak bapaknya saja, kemana-mana dengan mak bapaknya, masya Allah, itulah yang beragama walaupun tidak bercadar. Tapi bercadar di dalamnya ada mata elang. Nggak nampak itu, cuma matanya tajam. Bang Umar lah. Akhirnya ditulis nama Bang Umar di semua benda dia. Cerita Santi Putri. Di gelasnya Bang Umar, di kasurnya Bang Umar. Itu kalau itu walaupun mondok dia di Darul Hijrah, hafiz Quran, itu bukan wanita beragama. Itu wanita mata elang. Nah, yang tertipu dengan bungkus luar. Ketika beli kucing dalam karung. Nah, nampak bercadar, berjebak dalam beragama, belum tentu. Diselidiki dulu bagaimana pergaulannya. Nah, oh bercadar beragama, pas untuk buka, hidungnya pakai anting, rambutnya warna-warni, kukunya bersambung-sambung. Hati-hati. Ada juga yang bercadar lihat berkumis di dalam. Babun fi tazwijil ibkar, bab menikahi wanita perawan. Hadis. Abi sanad kemudian qala hadatsana Ahmad bin Hanbal qala hadatsana Abu Muawiyah
قال أخبرنا أمش عن سالم بن أبي الجعدي عن جابر بن عبد الله قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أتزوجت؟ قلت نعم. قال بكرا أم ثيبا؟ فقلت ثيبا. قال أفلا بكر تلاعبها وتلاعبك. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an. Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, beliau punya saudari perempuan lumayan banyak. Ketika Sayyidina Abdullah wafat di perang Mu'tah, Uhud. Ketika Sayyidina Abdullah wafat di perang Uhud, maka beliau meninggalkan hutang dan meninggalkan anak-anak perempuan, sehingga menyebabkan Sayyidina Jabir mencari istri wanita janda. Gunanya istrinya akan menggantikan posisi ibunya. Maka ketika Sayyidina Jabir setelah menikah itu karena orang Arab kalau selesai menikah ada kesan beda dari penampilannya. Maka berkata kepada saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena melihat penampilan orang sudah nikah itu berbeda. Atazawajta? Berbeda enggak? Atazawajta, apakah engkau menikah? Aku katakan na'am. Kata Nabi, bikran atau sayyiban, perawan atau janda wahai Nabi? Perawan atau janda wahai Jabir? Kata aku, janda. Nabi bersabda, afala bikran, kenapa enggak dengan perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka, kamu bisa bercumbu rayu dengannya dan dia akan bercumbu rayu denganmu. Tapi kalau dengan janda, pas pulang ke rumah, antum datang, dia sedang ngurus mandiin anaknya. Pagi antum minum kopi, sedang santai duduk-duduk, anaknya bangun menangis. Kemudian mau sarapan pagi, dia menyiapkan sekolah untuk anaknya. Mau makan siang, dia mau menjemput anaknya. Abang makan dulu bang, saya jemput anak saya. Itu kawin bagaimana itu? Sama aja saya nggak kawin, makan sendiri juga. Jadi kalau abang nyuci sekalian dengan baju anak saya ya, tambah beban hidupnya. Itulah maka dikatakan jangan pakai yang janda. Nah, bersyukurlah kepada Allah karena sudah selamat dari janda. Babun nahi an tazwiji ma lam yalid minan nisa. Bab larangan dari menikahi orang yang tidak melahirkan. Larangan menikahi orang yang tidak melahirkan dari wanita. Sudah tahu wanita itu enggak bakalan melahirkan. Dia adalah sudah rahimnya diangkat karena tumor misalnya dan sebagainya, sehingga kita mau menikah dikatakan ini nggak bakalan melahirkan anak lagi. Nah, kenapa? Karena sudah divonis itu dilarang menikahi wanita-wanita yang tidak akan melahirkan atau wanita-wanita yang sudah menopause, nggak akan melahirkan keturunan. Hadis وبه يسألكم قال أبو داود كتب إلي حسين بن حريث المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أمارة بن أبي حفصة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي لا تمنع يد لامس. قال غضبها. قال أخاف أن تتبعها نفسي. قال فاستمتع بها. Nah, diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala jaa rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka berkata ia laki-laki, inna imraati la tamna'u yadalamis, sesungguhnya istriku tidak menghalang tangan orang menyentuh. Sesungguhnya istriku tidak menghalang tangan orang menyentuh. Siapa saja yang ngajak dia salaman, dia mau salaman. Tukang paket salaman, dia salaman.
Nah, tukang sampah datang, dia mau salaman. Beli cabai di pasar, salaman lagi dia. Pokoknya siapa aja mau salaman, dia salaman. Nah, ini problem setelah selesai. Kan sahabat itu sebelum masuk Islam ada yang sudah kawin. Beliau belum mendengarkan bagaimana nasihat dalam pernikahan. Dan juga masyarakat kita sudah kawin baru hijrah, sehingga dapat istri yang tidak menolak tangan nyentuh. Nah, kalau nasi sudah jadi bubur, keburu menikah bukan dasar agama, bagaimana caranya? Nah, Nabi bersabda, gharibha, asingkan dia. Maksudnya ada, carikan saja. Kalau ada istri-istri yang tidak menyentuh, tidak menjaga harga diri, carikan saja. Apalagi kalau kasusnya sudah selingkuh. Nah, itu jangan lagi diperbaiki. Ya selesai. Ketemu dia selingkuh dan pasti selingkuh, sudah ceraikan, cari yang lain. Nah, qala akhafu an tatba'uha nafsi. Ya Rasulullah, aku khawatir bahwa mengikuti akannya istri oleh diriku. Apa maksudnya? Kalau saya khawatir saya tidak bisa melupakannya. Itu cinta pertama saya. Nah, nggak mungkin saya lupakan. Walaupun saya ceraikan, nanti saya yang stres. Kata Nabi, fastamti' biha. Oke, bersenang-senanglah kamu dengannya. Artinya tahan dia. Tahan dia, didik dia, ajar dia. Nah, jadi ada dua. Kalau antum ditanya dalam problem rumah tangga, istri saya ini selingkuh, selagi belum terlibat kepada perzinahan, tanya si bapak nih, bapak masih cinta enggak? Nah, oh saya ada kurang cinta, ceraikan. Saya cinta mati, perbaiki. Nah, bawa dia dalam majlis taklim, bawa dia khurud, masturat. Gitu. Dua alasannya. Tapi kalau udah terlibat zina, itu enggak lagi. Az-zaniyatu la yankihuha illa zani. Nah, kalau wanita penzina cocoknya dengan laki-laki penzina. Cuma kalau nakal-nakal yang lain, bandel, mau diatur, nada suaranya kencang, pokoknya dia kayak pemimpin di rumah tersebut. Nah, suaminya kayak kucing takut dengan lidi. Kalau seperti itu nggak apa-apa, sabar saja. Karena para ulama juga pernah mendapatkan hal yang sama. Bahkan kalau hanya suara lantang, Sayyidina Umar juga punya istri suara yang lantang. Apakah Sayyidina Umar istrinya tidak beragama? Nah, seorang laki-laki mau melaporkan problem rumah tangga kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Pas di sana, oh ternyata, masya Allah keras sekali suara istrinya. Orang ini pulang nih. Ternyata kasus Amirul Mukminin lebih parah pada kasus istri saya. Nah, Sayyidina Umar keluar. Kenapa kamu pulang? Apa yang mau kamu tanyakan? Urusan orang rumah, istri. Saya ngamuk-ngamuk di rumah. Pulang sini, ternyata istri tuan lebih parah lagi ngamuk. Apa kata Sayyidina Umar? Biarkan dia mengamuk. Dia kan yang melahirkan anakmu, yang mengandungnya, yang menyusuinya, memasakkan makananmu. Nah, ingat jasa-jasanya, diam saja. Nah, kalau diam saja aman. Nah, dia ngamuk, tidur, udah mandi, nonton, buat mie. Pergi jauhlah dua. Aman. Khair. Nah, tapi kalau dapat pula suami yang silvernya wanita juga, oh itu baru adu argumennya. Hadis. وبسند كما قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا مسلم بن سعيد بن أخت منصور بن زادان عن منصور يعني ابن زادان عن معاوية بن قرة عن مكيل بن يسار قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال
وإنها لا تلد أفأتزوجها قال لا ثم أتاه الثانية فنهاه ثم أتاه الثالثة فقال تزوجوا الولود فإني مكاثر بكم الأمم. Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an, ja'a rajulun, telah datang seorang laki-laki kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, berkata ia laki-laki ini, asabtu imra'atan, sesungguhnya aku sudah dapat calon wahai Nabi. Asabtu, aku sudah dapat calon. Imra'atan, seorang wanita, zata hasabin, punya hasab, punya kebangsawanan, wa jamalin, dan cantik. Cuman sayangnya wa innaha la talid, dia tidak akan bisa melahirkan. Kenapa faktornya bisa dikatakan dia tidak bisa melahirkan? Mungkin karena faktor kesehatan, sudah diponis di rumah sakit, rahimnya dibuang, pernah dibuang. Yang kedua mungkin karena menopause. Yang ketiga mungkin karena mandul. Di mana tahu mandulnya, kan belum kawin? Bisa melihat daripada ibunya. Ibunya tidak punya anak kecuali dia, bapaknya tidak punya saudara kecuali satu, kakeknya juga satu orang, kemudian neneknya juga satu orang, keturunan satu-satu semua. Nah, itu bisa faktornya itu. Afatazawijuha, apakah boleh saya menikahi wanita tersebut? Nabi bersabda, tidak, jangan. Kemudian datang ia laki-laki kepada Nabi kali kedua, fanahahu, Nabi larang lagi. Kemudian datang ia laki-laki kepadanya Nabi kali ketiga, Nabi bersabda, tazawwajul wadudal walud, menikahlah kamu dengan wanita wadud. Wadud itu wanita yang punya kasih sayang. Al-walud, yang melahirkan banyak anak. Fa inni mukatsirun bikumul umam, sesungguhnya aku akan memperbanyak dengan kalian akan umat pada hari kiamat. Di mana tahu wadudnya? Di mana tahu waludnya? Tahu waludnya karena dia 12 bersaudara. Nah, berapa saudaranya? 30. Nah, itu namanya walud. Di mana tahu letak wadudnya? Ada keibuannya. Tapi kalau antum pernah tahu dia pernah menjadi ketua kelas selama sekolah, kemudian pernah jadi pemimpin geng motor, hobinya apa? Hobinya manjat gunung, itu bukan wadud. Ya, wadud itu yang punya kasih sayang. Nah, karena tujuan aku adalah memperbanyak umat pada hari kiamat. Hadis Babu fi qouli ta'ala az-zani la yunkihu illa zaniyah. hadis lagi, ada tinggal satu. Enggak ada. Wa bi liqad sana Hasan bin Ali sami'tu Yazid bin Harun yaqul, ada itu? Enggak ada. Ra'aitu mustaliman fakana yaqau yumnahu wa yusra. Qala Hasan bin Ali lam yada' jam'u ila al-ardi 40 sana. Qala Abu Dawud Mustalim bin Sa'id ibni akhi wa ibni ukhti Mansur bin Zazan makasa 70 yawman lam yashrabil ma'. Ini apa judul hadis ini? Kata Yazid bin Harun, aku melihat seorang yang bernama Mustaliman. Beliau yaqa'u yumnahu wa yusra, kadang-kadang jatuh ke arah kanan dan kiri. Berkata Imam Hasan bin Ali, beliau tidak pernah tidur selama 40 tahun. Berkata Imam Abu Dawud, Mustalim itu bin Sa'id adalah putra saudaraku, ibni akhi, dan putra dari putri Mansur bin Dadan. Makasa 70 yawman, beliau tinggal 70 hari. Maka 70 yawman, menetap selama 70 hari, beliau tidak minum air. Kenapa hadis ini masuk ke sini ya? Ada hubungannya?
Lanjut. Babu qouli ta'ala az-zani la yankihu illa az-zaniyah. Laki-laki penzina tidak menikahi kecuali wanita penzina. Naam. Wa bisanad kemudian qala hadatsana Ibrahim bin Muhammad At-Taymi qala hadatsana Yahya an Ubaidillah bin Al-Akhnas an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi anna Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi kana yahmilu asara di Makkah wa kana bi Makkah bagiyun yuqalu laha anakun wa kana sadiqataha qala ji'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah ankihu anaqa qala fasakata anni fanazalat wazaniyatu la yankihu illa zanin aw musyrikun fada'ani faqa'aha alayya wa qala la tamkihha. Diriwayatkan daripada Ammar bin Shu'aib dari ayah beliau yaitu Shu'aib, dari kakek beliau Sayyidina Abi Shu'aib radhiyallahu an, sesungguhnya Sayyidina Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, adalah beliau yahmilul asara, membawa tawanan-tawanan perang atau budak-budak wanita di Makkah. Nah, beliau membawa budak-budak wanita gundi-gundi di Makkah. Maksudnya membawa dari Makkah ke Madinah. Itu syarah daripada Imam Aunul Ma'bud. Dan adalah di Makkah seorang pelacur baghiyun, yuqalu laha, disebut namanya Anak. Wa kanat sadiqatahu, adalah si Anak itu kawannya Sayyidina Marsad bin Abi Marsad dulu waktu zaman jahiliyah. Jitu ila Nabi, berkata ya Sayyidina Marsad, aku datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku katakan ya Rasulullah, aku mau nikah sama Anak. Memang dia pelacur, tapi itu kawan saya dulu. Kalau bahasa hari ini, bahasa Abab, siapa lagi yang menyelamatkan mereka kalau bukan kita? Nah, itu bahasanya menyelamatkan umat katanya. Itu ide. Nah, ide masing-masing. Perintah Nabi fazfir bizatid din ya ribat yadak. Menyelamatkan dan dakwah, bukan yang menikahi. Nah, nikah bukan untuk menyelamatkan orang yang tidak beragama. Nah, nikah syaratnya wanita beragama, menyelamatkannya dengan dakwah. Fasa kata ani, diam ya Nabi dari aku, enggak ada jawaban. Turunlah ayat wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita penzina tidak boleh menikahinya kecuali penzina juga atau wanita musyrik. Fada'ani, memanggil ya Nabi akan aku, membacakan ya Nabi akannya ayat kepadaku. Setelah dibaca, Nabi bersabda, la tankihha, jangan kamu nikahi akannya wanita tersebut. Nah, cari wanita dari keturunan yang baik-baik, pergaulan yang baik-baik, walaupun sudah taubat nasuha, tidak boleh. Nah, bukan karena derajat dan martabatnya, tapi karena ada hal lain. Nah, karena hal lain yang diinginkan. Nah, karena nikah bukan hanya sekedar berkawan, tapi nikah adalah melahirkan zuriat yang bersih. Sementara apa namanya itu, pabrik atau tempat produksinya sudah kotor. Nah, hadis Abi sanadnya kemudian qala hadatsana Musaddad wa Abu Ma'mar qala hadatsana Abdul Warith an Habib qala hadatsani Amr ibn Shu'aib an Sa'id al-Maqburi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yankihu az-zani al-majlud illa mithlahu
Nah, diriwayatkan dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak menikahi oleh laki-laki yang sudah dicambuk. Dicambuk itu maknanya laki-laki itu belum pernah menikah sebelumnya karena dia masih bujang, kecuali semisalnya laki-laki, yaitu wanita yang sudah pernah dicambuk juga. Nah, dicambuk maksudnya di sini bukan berarti penzina yang tidak dicambuk boleh menikah dengan wanita baik-baik. Nah, tetap juga tidak ada mafhum dari majlud atau ghairu majlud. Yang penting intinya adalah penzina. Nah, kalau semisalnya ada seorang bapa, seorang wali punya anak yang bersih, yang suci, lalu didatangi oleh seorang laki-laki yang sudah taubat, kita tahu dia dulu pernah berzina sebelum dia bertaubat, jangan diterima lamarannya. Nah, bukan hanya laki-laki memilih wanita yang bersih, juga wali mesti menerima calon suami yang bersih untuk anaknya. Babun fi rajuli yu'tiku amatahu thumma yatazawwajuha. Bab tentang seseorang yang memerdekakan budak wanitanya, kemudian dia menikahi budak wanita tersebut. Lihat bahasanya, kalau pakai ta dialah suaminya, kalau enggak pakai ta berarti dia walinya. Zawwaja yuzawwiju, mengawinkan. Tazawwaja yatazawwaju, mengawini. Hadis. وبسندكم إلى قال حدثنا حلال ابن السري قال حدثنا أبثر عن مطرس عن عامر عن أبي بردة عن أبي موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتق جاريته وتزوجها كان له أجران. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man a'taqa jariyatahu, siapa saja yang memerdekakan budak sahayahnya, wa tazawwajaha, setelah dimerdekakan lalu dia menikahi budak sahaya tersebut. Penjelasan yang lain diberikan mahar yang layak, bukan dinikahi dengan jasa. Kana lahu ajrani, adalah bagi orang tersebut dua pahala. Nah, dua pahala dapat. Pertama, pahala mendidik dia selama menjadi budaknya. Kedua, pahala menikahinya. Hadis. Wa bi sanadikum ila qala sana Amr ibn Aun qala akhbarna Abu Awana an Qatadah wa Abdul Aziz bin Suhaib an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam a'taqa Safiyata wa ja'ala itqaha sadaqaha. Diriwayatkan dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memerdekakan Sayyidatina Safiyah binti Huyai, wa ja'ala itqaha, menjadikan ia Nabi pemerdekaannya Sayyidatina Safiyah sadaqaha sebagai maharnya. Babu yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab, haram dari hubungan atau dari karena menyusui apa saja yang haram dari karena nasab. Hadis. Wa bi sanadikum ila qala hadatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Abdullah bin Dinar an Sulaiman bin Yasar an Urwah an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yahrumu min ar-radha' ma yahrumu min al-wiladah. Dan dari istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haram dari karena hubungan susu apa saja yang haram dari karena melahirkan. Di dalam ayat yang haram dari susuan itu hanya disebutkan dua. Nah, apa bunyi ayatnya? Hurimat alaikum ummahatukum wa banatukum, yang menyusu, wa ummahatul ladzi apa? Ilyas
Wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. 2. Mak yang menyusukan kamu sama saudari sesusumu. 2 saja dalam ayat. Nah, sementara yang haram dari nasab ada 7. Safir, hurimat alaikum. Hurimat alaikum ummahatukum. 1 ummahat. Lanjut lagi dia nak nyambung. Hurimat alaikum ummahatukum. Itu 1. 2 banatukum. 3 akhawatukum. 4 ammatukum. 5 khalatukum. 6 wa banatul akhti. 7 banatul ukhti. 7 dari nasab. Nah, sebagaimana 7 dari nasab, begitu juga 7 dari radha'ah. 1 ummahatukum allati arda'nakum. 1 adalah ibu susu, ummahatukum. Kemudian wabanatukum, anak perempuan susu. Apa arti anak perempuan susu? Irfan punya istri. Kalau ada wanita, anak wanita nyusu sama istri antum, antum nggak boleh nikah sama anak wanita yang nyusu sama istri antum. Itu banatukum. Kemudian akhawatukum minakum wa ummahatun nisaikum. Itu nggak nyambung itu. Wa rabaikum allati Itu nyambung sekali itu sampai ke ujung ayat. Safirullah, yang kita bahas itu yang 7 tadi itu. Jangan langsung tinggi ke bawah. Nah, wa akhawatukum, saudari perempuan kalian. Nah, kalau dalam susu, saudari perempuan ada 2. Siapa saudari perempuan ada 2? Yang pertama, anak-anak wanita daripada wanita kita tempat menyusu. Itu namanya akhwatukum. Yang kedua adalah wanita-wanita mana saja yang pernah menyusu kepada ibu di mana kita menyusu. Itu banyak itu jadinya. Jadi wa akhwatukum itu bukan hanya anak ibu yang sama. Kemudian ammatukum. Apa arti ammatukum? Saudari perempuan bapak kalian. Nah, kalau di sini saudari perempuan dari suami wanita tempat kita menyusu. Kemudian khalatukum, saudari perempuan wanita kita menyusu. Wa banatul akhi, anak perempuan dari laki-laki yang merupakan anak daripada ibu kita menyusu, dan laki-laki mana saja yang menyusu kepada ibu tempat kita menyusu. Kemudian banatul ukhti, anak perempuan dari saudari perempuan, maksudnya adalah anak ibu susu atau wanita mana saja yang menyusu kepada ibu susu kita. Itu rangkaiannya, uraiannya, bahasanya ringkas. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Khair, itu hukum wanita. Kalau hukum sebaliknya adalah laki-laki. Nah, kalau sekiranya yang menyusu itu adalah anak wanita, maka berlakulah hukum sebaliknya. Apa hukum sebaliknya? Huriman alaikum ummahatukum. Kalau anak wanita, abaukum. Hurimat alaikum abaukum. Kemudian wa abnaukum, wa ikhwanukum. Kemudian wa a'maukum, akhladukum, abna'u akhikum, wa abna'u akhawatikum. Nah, itu pandai-pandai sendiri. Jangan cari tagnya lagi. Mana tag ayatnya itu? Ini sampai tanggal berapa yang kayak gini? Matahari ada di situ. Biasa nggak ada di situ dia. Khair, hadis. Wabi'ilin qala hadatsana Abdullah ibnu Muhammad an-Nufaili qala hadatsana Zuhair
an Hisham ibni Urwah an Urwah an Zainab binti Ummi Salamah an Ummi Salamah anna Umma Habibah qalat ya Rasulullah hal laka fi ukhti qala fa'alu madha qalat fantakibuha qala ukhtaki qalat na'am qala aw tuhibbina dhalik qala lastu bimukhliyatin bika wa ahabbu man syarikani fi khairin ukhti qala fa inna la tahillu li qalat fa wallahi laqad ukhbirtu annaka takhtubu durrata aw dhurrata syakka Zuhairun binta Abi Salamah qala binta Ummi Salamah faqalat na'am qala amma wallahi law lam takun rabibati fi hijri ma halat li innaha ibnatu akhi min ar-radha'ah arda'atni wa ahbathu Suwaibatu fala ta'rifna alayya banatikunna wala akhwatikunna. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Ummi Salamah, sesungguhnya Sayyidatina Ummah Habibah, ini kedekatan antara istri-istri Rasul. Karena Sayyidatina Ummi Salamah, Sayyidatina Ummi Habibah ini istri-istri Nabi yang tidak melakukan pergerakan. Orangnya damai-damai saja. Yang ambil andil dalam bab cemburu kecemburuan Sayyidah Aisyah, Sayyidatina Hafsah, Sayyidatina Zainab. Ini saja kalau nggak salah. Nah, tapi kalau Sayyidatina Ummi Salamah, Sayyidatina Ummi Habibah, nah beliau santai-santai saja. Nah, jadi Sayyidatina Ummi Salamah meraihkan cerita dari Sayyidatina Ummi Habibah. Madu meraihkan hadis, meraihkan cerita dari madunya. Berkata ya Sayyidatina Ummi Habibah, ya Rasulullah, hal laki fi ukhti, apakah bagimu ada sesuatu dengan saudariku? Nah, apakah hal laka, apakah bagimu tentang saudariku? Itu jawabannya, pertanyaannya Diperjelas oleh Nabi, fa'afalu madza, maka aku akan berbuat apa? Jadi kalau saya berurusan dengan saudarimu, apa yang bisa saya buat? Berkata Sayyidatina Ummi Salamah, fatangkiwa, kamu nikahi saja dia. Jadi tolong nikahi saudari saya. Nabi katakan, ukhtaki, saudarimu sendiri. Kata Sayyidatina Ummi Habibah, iya saudari saya. Kata Nabi, atuhibbina dzalik, apakah kamu menginginkan hal demikian? Apakah kamu mau dimadu dengan saudari kandungmu? Berkata Sayyidatina Ummi Habibah, lastu bimukhliyatin bik, tidaklah aku dengan bisa kesendirian denganmu. Nah, kata Sayyidatina Ummi Habibah, tidaklah aku dengan kesendirian denganmu. Emangnya saya hanya memiliki kamu saja? Emangnya kamu hanya saya saja yang miliki? Kalaupun engkau tidak memadu aku dan saudariku, yang aku tetap dimadu dengan yang lain. Itu makna kalimat lastu bimukhliyatin, tidaklah aku dengan sendirian dengan dirimu, tetap saja saya madu dengan yang lainnya. Kalau begitu, wa abu man syarikani fi khairin ukhti, maka saya ingin orang yang menyertai aku dalam kebaikan saudariku sendiri. Yang memang saya tetap madu, bagaimana tetap saya dimadu. Nah, tentu saya lebih senang yang menjadi maduku itu saudariku sendiri. Jadi sama-sama mendapatkan kebaikan. Kata Nabi, fa innaha la tahillu li, sesungguhnya saudarimu tidak halal bagiku. Tidak halal. Kenapa enggak halal? Karena Allah larang, wa anta jama'u bainal ukhtain. Kamu dilarang menggabung dua bersaudari. Nah, kecuali menurut syariat Nabi Shu'aib, Nabi Yakub. Nabi Yakub itu menikahi wanita yang bersaudara. Nah, jadi ibu Nabi Yusuf dengan ibu saudaranya yang lain itu adik kakak.
Qalat, berkata ya Sayyidatina Ummi Habibah, fa wallahi, demi Allah, laqad ukhbirtu, demi sungguh aku diberitahu, annaka takhtubu durrah au dzurrah, sesungguhnya engkau melamar wanita namanya Durrah atau Zurrah, ragu Imam Zuhair, putri Abi Salamah. Oh, ternyata ini yang menyebabkan Sayyidatina Ummi Habibah bertanya. Beliau dapat berita Nabi melamar seorang istri lagi namanya Zurrah. Kata Sayyidatina Ummi Habibah, mendingan saudari saya. Kalau Nabi mau kawin lagi, mendingan saudari saya. Nah, itu logika cara ngomong wanita. Nah, ingat laki-laki. Jadi kalau dia ngomong dalam satu poin, antum yang fokus dengan poin tersebut. Berpikir ke belakang, apa penyebab dia ngomong ini. Nah, itu baru laki-laki. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddallahu ba'dahum 'ala ba'd. Apa yang Allah berikan kelebihan? Pemahaman, akal. Karena wanita ngomong dalam satu bab, jangan antum fokus dengan bab tersebut, tapi coba pikirkan ke belakang, kenapa dia ngomong ini. Ternyata Sayyidatina Ummi Habibah bukan hanya murni menawarkan saudarinya kepada Nabi, tapi telah mendengar berita Nabi akan melamar Zurrah. Daripada Zurrah yang dilamar, mendingan saudari saya. Nah itu Bang Ilyas, kita pulang kampung. Ayo kita pulang. Tunggu dulu. Kenapa dia minta pulang kampung? Apa yang salah kemarin? Oh, ternyata selama ini pulang hanya ke rumah kampung Ilyas saja, nggak pernah ke kampung dia. Pantasan dia ngomong begitu. Nah, tak paham? Ini sir hadis. Nanti antum perlu ketika berumah tangga, pikir dulu, apa isi saya minta itu ya? Apa salahnya? Oh, pantasan. Selama ini diajak makan ke restoran nggak mau deh. Dia makan di rumah saja, qanaah. Tiba-tiba ngajak makan ke restoran. Kenapa nih malam-malam ajak makan ke restoran? Ternyata dia cemburu. Tadi siang antum ajak kawan-kawan makan di restoran, dia ngajak, antum nggak ngajak dia. Wah, ini masalahnya nih. Pantasan dia ngajak. Nah, qalat, berkata ya Nabi SAW, binta Ummi Salamah, yang kamu masukkan Zurrah itu putri Ummi Salamah. Berkata Sayyidatina Ummi Habibah, iya. Amma wallahi, adapun demi Allah, lau lam takun robibati fi hijri, kalaulah dia bukan anak tiriku di dalam pangkuanku, ini saya tidak halal dia bagiku. Apalagi dia anak tiriku sendiri. Kalaupun dia bukan anak tiriku, maka dia tetap tidak halal bagiku. Kenapa? Sesungguhnya dia adalah putri dari saudaraku sesusu. Dia adalah putri saudaraku sesusu. Kenapa Sayyidina Rasul punya hubungan dengan putri daripada Sayyidatina Ummi Salamah, istri Nabi sendiri? Ardo'atni wa abaha Thuwaibah, telah menyusukan akan aku dan ayahnya yaitu Abi Salamah oleh Sayyidina Thuwaibah Islamiyah. Fala tu'ridna alayya, maka jangan kalian tawarkan kepadaku putri-putri kalian, tidak juga saudari-saudari kalian. Nah, ini mungkin yang tidak dipelajari, yang kita tidak sadari. Kenapa Nabi menikahi Sayyidatina Ummi Salamah? Ngotot bahasanya Nabi nikah dan Sayyidatina Ummi Salamah. Kenapa dikatakan ngotot?
Karena proses pelamarannya begini. Ketika Nabi melamar Sayyidatina Ummi Salamah, apa jawaban Sayyidatina Ummi Salamah? Ya Rasulullah, saya banyak anak. Kata Nabi, enggak apa-apa. Ya Rasulullah, saya wanita pecemburu. Kata Nabi, nanti saya doakan kamu enggak cemburu. Memang enggak cemburu. Kenapa Nabi ngotot sekali? Ternyata itu adalah istri dari saudara sesusunya. Boleh menikahi mantan istri saudara? Hah? Boleh. Minang bilang itu namanya ganti lapi. Nah, itu metode yang paling bagus. Daripada keponakanmu punya bapak tiri yang gak jelas, mendingan kamu jadi bapak tirinya. Bapak tiri sekalian keponakan, tentu hubungannya lebih akrab. Nah, Ihsan meninggal, nah gantikan oleh Ramadan. Itu contoh saja. Bukanlah contoh itu membuat takdir ke depan. Sudah ditakdirkan lu mahfuz yang takut. Babun filabanil fahal, bab tentang susu laki-laki. Nah, apalagi babnya itu susu laki-laki, laki-laki punya susu. Hadis Wabihi qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir al-Abdi qala akhbarana Sufyan an Hisham ibn Urwah an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat dakhala alayya aflahu ibnu Abi Quaisi fastatartu minhu qala fastatirina minni wa ana ammuki qalat qultu min aina qala arda'atki imra'atu akhi qalat innama arda'atni al-mar'atu wa lam yardi'ni ar-rajulu fadakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadistuhu faqala innahu ammuki falyalij alayki. Naam. Diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat, kata Sayyidah Aisyah, dakhala alayya, masuk menjumpai saya. Artinya masuk menjumpai, artinya masuk ke rumah saya, oleh Sayyidina Aflah bin Abi Quais. Pastartumin, aku menutup diri darinya. Wajarlah laki-laki masuk, wanita akan menutup diri. Qala, berkata ya Sayyidina Aflah, tastarinina minni, kamu menutup diri dari aku wahai Aisyah? Ana amuki, saya pamanmu. Qalat qultu min aina, dari mana kamu jadi paman saya? Saya rasa paman saya enggak ada, bapak saya punya saudara kamu. Dari mana pula jadi paman saya? Qalat, berkata ya Sayyidina Aflah, arda'atki imra'atu akhi, telah menyusukan akan kamu oleh istri saudaraku. Telah menyusukan akan kamu oleh istri saudaraku. Berarti istri saudara Sayyidina Aflah, ibu susunya Sayyidah Aisyah. Kemudian istrinya itu punya saudara, punya suami. Suami itu adalah bapak susunya. Sayyidina Aflah bersaudara dengan suami. Itu kan paman. Qalat, apa kata Sayyidah Aisyah? Innama arda'ani imra'ah, yang menyusukan saya itu wanita. Nah, yang menyusukan saya wanita dan tidak menyusukan akan aku oleh laki-laki. Saya akan nyusu sama istri saudaramu. Tapi kalau dikatakan itu kamu bersaudara dengan wanita, itu oke. Karena saya menyusu sama wanita, wanita ini punya saudara. Tapi saya menyusu sama seorang wanita, wanita itu punya suami, kamu kan saudara suami dari wanita itu. Jadi saya nyusu kepada istrinya, bukan sama bapak itu. Nah, itu maknanya menyusukan akan aku oleh wanita, bukan menyusukan akan aku oleh laki-laki. Maka masuk di atas aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku cerita sama beliau, ya Rasulullah, ada orang masuk itu ngaku-ngaku paman saya, dia adalah saudara daripada ibu susu saya. Innahu ammuk, wahai Aisyah, itu betul pamanmu. Falyalij alaiki, silahkan saja dia masuk menjumpaimu.
Ini juga penafsiran dari hadis yahrumu minar radha'a ma yahrumu minal wilada. Babu fi ridha'atil kabir. Bab tentang menyusukan orang yang sudah dewasa. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Hafs ibnu Umar qala hadatsana Syu'bah qala hadatsana Muhammad ibnu Katsir qala akhbarana Sufyan an Ash'ath bin Sulaimin an abihi an Mas'udin an sayyidatina Aisyah al-ma'na wahidun anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha wa indaha rajulun qala Hafsun fashaqqa dzalika 'alaihi wa taghayyara wajhuhu thumma ittafaqa qalat ya Rasulullah innahu akhi min ar-radha'ah faqala unzurna min man ikhwanukunna fa innaha radha'atu min al-maja'ati. Nah, diriwayatkan dari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Di sini ada hak tahwilus sanad. Seperti yang dibahas kemarin. Kalau ada tahwilus sanad, maka ulama akan memberi simbol dengan hak. Artinya dalam hal ini Imam Abu Dawud punya dua jalur periwayatan hadis. Satu, guru beliau Hafs bin Umar qala hadatsana Syu'bah. Yang kedua, hadatsana Muhammad bin Katsir qala Sufyan. Karena perawinya dua, karena jalur periwayatannya dua dan hadisnya disebutkan satu, maka disebutkan makna wahid. Nah, maknanya sama tapi lafaznya beda. Sesungguhnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha, masuk menjumpai Sayyidatina Aisyah. Ketuk pintu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk Nabi ke rumah Sayyidah Aisyah. Bersama Sayyidah Aisyah ada seorang laki-laki. Indah jangan artikan di sisi. Nanti pemahaman masa duduk berdampingan. Masuk indah artinya bersama. Ternyata dalam rumah itu ada Sayyidah Aisyah, ada seorang laki-laki. Qala Hafs. Nah, menurut riwayat Imam Hafs, guru pada Imam Abu Dawud yang pertama, fasaqqa dzalika alaih. Berat hal demikian terhadap Nabi, berubah warna mukanya Rasul. Nabi lihat istrinya ada laki-laki di dalam. Sumattafaqa, kemudian sama kedua-duanya, sepakat kedua-duanya, Imam Hafs dan Muhammad bin Katsir, kan dua guru Imam Abu Dawud. Qala hadatsana Hafs wa hadatsana Muhammad bin Katsir. Ittafaqo, sepakat kedua-duanya, Hafs bin Umar dan Muhammad bin Katsir. Qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, jangan khawatir. Nah, ini bukan selingkuhan. Ini adalah saudaraku dari sesusu. Nah, maka berkatalah Nabi, unzurna, perhatikan oleh kalian wahai wanita, man ikhwanukunna, siapakah yang menjadi saudara-saudara kalian. Jangan asal sesusu menjadi saudara, perhatikan baik-baik. Fa innamar radha'a minal maja'ah, sesungguhnya radha'ah itu, hubungan sesusu itu lahir dari maja'ah. Maja'ah maknanya adalah maja'ah wajadta hadhil ibarah, wujidat hadhil ibarah. Qala Abu Dawud raba alul manaf fi hadza ikhtilafan. Qala al-Mundhiri wa akhraj al-Bukhari wa Muslim. Maja'ah itu lapar. Nah, radha'ah itu dari karena lapar. Maksudnya sesusu. Nah, saudara sesusu itu akan lahir, akan ada ketika dia menyusu dan susu memberi pengaruh kepada pertumbuhannya. Nah, dijawab dalam Al-Quran, masa menyusu itu berapa tahun? 2 tahun. Itu masa menyusu. Digabungkan ayat itu dengan hadis ini, maka sesusu yang merubah status mahram adalah ketika usia di bawah 2 tahun. Hadis.
وبه قال حدثنا عبد السلام ابن مطهر أن سليمان ابن المغيرة حدثهم عن أبي موسى عن أبيه عن ابن لعبد الله ابن مسعود عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال لا رضاع إلا ما شد عظما وأنبت اللحم. فقال أبو موسى لا تسألون وهذا البحر فيكم وهذا الحبر فيكم. Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala la ridha'a, tidak ada hubungan susu kecuali sesuatu yang menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Berkata Sayyidina Abu Musa Asy'ari, la tas'aluna, jangan kalian tanya lagi ke kami ketika ini ulama ada di tengah-tengah kalian. Kalau ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud di tengah-tengah kalian, jangan tanya kami lagi. Itulah jawaban yang sebenarnya. Nah, kita simpulkan, berarti menyusu lebih dari usia 2 tahun ini tidak memberi pengaruh pertumbuhan. Yang memberi pertumbuhan adalah menyusu di bawah 2 tahun. Apa kesannya? Dia akan menguatkan tulang dan menumbuhkan daging. Nah, ini para ibu-ibu yang nyusuin anak cuma 6 bulan, lalu diganti dengan susu yang lain. Lalu kalau anaknya tulangnya lemah, fisiknya lemah, jangan salahkan. Nah, salahkan diri masing-masing. Tapi kalau anak-anak yang tumbuh dengan susu ibunya 2 tahun, sempurnakan penyusuan anaknya, maka anak itu akan kuat dan dagingnya akan tumbuh, akan sehat pada intinya. Kalau sekiranya pekerjaan menghalang menyusukan anak, berhenti bekerja untuk menyusukan anak. Fokus dengan ASI. Ini anak dikasih susu-susu yang lain. Nah, susu bubuk, susu kambing, susu sapi. Nanti dia mewariskan perangai-perangai tulang sapi, daging sapi, otak sapi. Nah, pesan sama orang rumah antum, 2 tahun mesti dari susu ibu. Hadis terakhir. Wabillahi qala hadatsana Muhammad ibn Sulaiman al-Anbari qala hadatsana Waqi' an Sulaiman ibn al-Mughirah an Abi Musa al-Hilali an abihi an Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima'nahu wa qala ansazal azma. Nah, ansazal azma maknanya menghidupkan tulang. Dan susu ibu tulangnya hidup, artinya pertumbuhan tulang maksimal, tulangnya kuat, kemudian dagingnya bisa tumbuh maksimal pertumbuhannya, yaitu 2 tahun. Lewat 2 tahun itu tidak lagi memberi pengaruh. Kenapa? Karena Allah memberi pengaruh, tentu haram rodho'ah setelah 2 tahun. Ternyata rodho'ah haramnya hanya di bawah 2 tahun. Karena susu lewat 2 tahun tidak ada lagi pengaruhnya. Wallahu a'lam. Subhanallah wa bihamdihi subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin.